Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai dari keturunan. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi. Wow, ini luar biasa ini guys. Hasil visum disuap 5 miliar. Dokter ini membongkar, kami dipaksa dan diancam. Wow, gila. Kuasa hukum Peggy sampai mengamuk karena Peggy dipaksa untuk menandatangani atau stempel sidik jari dengan kertas kosong. Itu maksudnya apa katanya ya. Nah oke guys, tanpa berlama-lama lagi, seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Let's go. Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Tidak ada kaitan sama sekali dengan pengangkatan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 titik Maya. Dan kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klaimnya harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik menyampaikan itu. Ada apa? Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita ketuk manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Kami tidak mau menguji apakah dia siap atau tidak, tapi kami menilai ini sudah semua orang kamu pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara. Ada apa ini? Ini kan bisa janggal. Ini kan hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan materi-materi. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, sewarning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita juga semakin janggal perkara ini. Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan besar, jadi memang harus diatur. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjutkan, kita akan tinggal ke ibu. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau Sabtu Juli mereka tidak hadir, apa yang disampaikan itu? Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat. Dia tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwa di mana dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung. Dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan, Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Orang yang berbeda. Hadir itu Masa ya, Peggy Setiawan di titik mayat itu maksudnya apa itu ya? Strategi. Waduh. Menurunkan marwah ya. Mestinya kalau memang sudah siap, yakin bahwa alat buktinya sudah cukup, minimal 2 alat bukti permulaan, ngapain ditunda ya kan? Apalagi kan penangkapan Peggy sudah cukup lama sebenarnya. Iya, jadi ngapain ditunda? Dan juga mestinya semua aparat penegak hukum, Polri, jaksa, pengacara, dan lain-lain, termasuk hakim, berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan targetnya menghukum orang ya, tetapi menegakkan keadilan. Ya. Artinya kalau orang itu tidak bersalah, siapapun juga ya bebaskan. Karena apa? Ya keadilan. Ya, keadilan sebagaimana sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun juga yang digugat pra-peradilan harus senang. Kenapa harus senang? Karena hasil kerjanya tidak hanya dikoreksi oleh instansinya sendiri, tapi dikoreksi oleh pihak lain dan diputus oleh pengadilan. Sehingga ada kepuasan, oh iya, tiba saya salah.
Kalau saya teruskan maka saya yang berdosa. Jadi bersyukur gitu. Nah, prinsip itulah yang harus dipegang oleh semua aparat penegak hukum. Iya. Tapi kalau berprinsip, wah orang ini sudah saya tangkap, nggak boleh lepas. Kalau lepas saya malu, apapun saya korbankan, ini jahat. Dokter Iya, ini bongkar. betul. Bukti pelaku sebenarnya terbukti hasil visum disuap 5 miliar. Wis. Siksaan di rumah sakit Ibtu Rudiana. Bohong deh, mereka tetap kerja sama dia. Abang dihabiskan di situ deh, di Hasil rumah sakit visum abang disuntik deh. disuap 5 miliar. Motornya jangan Ini rusak, kerjanya kalau beneran rusak atau pun tidak gimana ada ini, guys? luka-luka lecet, terus baju basah mas. Di hari itu nggak ada hujan. Ada bekas Aduh, sentil telinga gua sampai gatal. bekas tusukan bocor gitu di bagian kepala. Pada Bapak Presiden, kasus ini diusut sampai tuntas karena kita udah nggak mampu lagi, dari pihak keluarga udah nggak mampu lagi, udah laka. Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dalam kasus pindah Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Ayah almarhum Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana kini diperiksa Propam Mabes Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Bohong deh, mereka tetap kerja sama dia. Abang dihabiskan di situ deh, di rumah sakit abang disuntik deh. Motornya jangankan rusak, lecet pun tidak ada luka-luka lecet. Terus baju basah mas. Di hari itu nggak ada hujan. Ada bekas sentik mas itu, bekas tusukan bocor gitu di bagian kepala. Pada Bapak Presiden, kasus ini diusut sampai tuntas karena kita udah nggak mampu lagi, dari pihak keluarga udah nggak mampu lagi, udah laka. Nggak direspon tuh lama tuh di AP saya, sampai saya tunggu 2 bulan tuh mas, nggak direspon sama sekali, nggak dipanggil, saya digantung. Terus saya bilang mas, saya ke polsek, ke Kasat Reskrim ya, Kasat Reskrim, saya bilang gini, yuk pak, di sama saya itu ada CCTV di depan konter tuh, di tempat kejadian almarhum kan mas. Kata dia nggak usah, biar kami aja yang pergi. Jadi pas gelar perkara, dibilangnya CCTV nggak ada. Terus saya bilang mas, loh pak, bukan saya yang lapor, mau pak di situ ada CCTV. Iya, tapi CCTV tidak berfungsi katanya. Ya udah, jangan bapak bilang nggak ada ya, beda ya pak, nggak berfungsi sama tidak ada, saya bilang. Iya betul, kebiasaan. Iya. Iya. Kebiasaan. Makanya itu sampai sekarang, setelah kasus viral di TikTok, banyak yang komen, kok siapa bilang nggak ada CCTV? Kemarin saya baru bulan kemarin ke situ, CCTV ada kok. Kok sekarang dibilang nggak ada ya? Mencari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Ini Jabar semakin akhirnya membingungkan sambangi ini ya. langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Barreskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Iya, oke, mantap, luar biasa. Tapi ini saya jadi bingung nih guys, dan juga meragukan ini benar beritanya atau gimana ya yang video dari ini itu ya yang dikatakan dokter itu disuap 5 miliar. Tapi saya lebih menanggapi kepada kuasa hukum terbaru Peggy tadi ya. Beliau sangat semangat sekali dan sangat gencar sekali untuk membongkar ada apa dengan Polda Jabar, kenapa mangkir dari panggilan dari sidang pra peradilan kemarin, dan bahkan katanya itu penyidik memberi 5 kertas kosong, 5 lembar kertas kosong yang bertuliskan Peggy titik mayat begitu ya, dan diminta sidik jarinya. Itu maksudnya apa? Dan bahkan sampai emosi ya kuasa hukum Peggy ini. Mantap. Oke guys, kita dukung kuasa hukum Peggy dan kita dukung orang-orang yang mendukung Peggy ini guys. Baik dari Pragi atau dari manapun mereka yang mendukung Peggy ini, kita dukung untuk mengungkap siapa dan apa motif dibalik semua ini. Oke guys, terima kasih banyak bagian dalam dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.